Dalam pandangan agamawan, pendapat mengenai awal mula kenabian seringkali dipandang sebagai titik tolak bagi pemahaman tentang sejarah manusia. Beberapa pandangan agama mengaitkan kemunculan Nabi Adam sebagai manusia pertama, walaupun dengan rentang waktu yang bervariasi. Beberapa pandangan yang berdasarkan interpretasi agama mendefinisikan batasan waktu ini dalam kisaran hanya beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Sementara, pandangan ilmiah dengan bukti arkeologi, antropologi, dan penelitian genetika mengarahkan kita pada periode puluhan ribu hingga ratusan ribu tahun yang silam. Di tengah perbedaan pandangan ini, muncullah pertanyaan yang menarik. Jika Nabi Adam adalah manusia pertama, mengapa ada situs-situs arkeologi yang jauh lebih tua darinya? Pertanyaan ini telah membuka jendela diskusi yang serius mengenai hubungan antara keyakinan agama, temuan ilmiah, dan interpretasi sejarah. Pada materi kali ini, kami akan mengajak Anda sekalian untuk menjelajahi pandangan umum terkait usia munculnya Nabi Adam menurut berbagai sumber agama dan ilmiah. Kita akan melihat bagaimana tafsiran para pemuka agama bisa runtuh ketika dihadapkan dengan fakta ilmiah. Buka hati dan pikiran, seruput kopinya, mari kita mulai. James Asher, seorang agamawan asal Irlandia berpendapat bahwa Nabi Adam muncul pada sekitar tahun 4004 sebelum Masehi. Di sisi lain, Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi, mengemukakan pandangan bahwa manusia pertama muncul sekitar tahun 5411 sebelum Masehi. Dalam pandangan umat Islam, dipercayai bahwa kemunculan Nabi Adam terjadi pada kisaran waktu antara 5000 hingga 4000 sebelum Masehi. Tafsir lain dari buku Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, karya Sami bin Abdullah Al-Maghlutz bahkan menyebutkan bahwa Nabi Adam hidup antara tahun 5872 hingga 4942 sebelum Masehi. Sementara silsilah para nabi menurut Ibnu Katsir menggambarkan Nabi Adam muncul sekitar 6000 sebelum Masehi. Hal itu mengacu pada hitungan jarak kelahiran antara para nabi. Berangkat dari tahun kelahiran Nabi Isa pada 1 Masehi, kita dapat melacak waktu ke belakang. Dengan jarak 1900 tahun dari Nabi Isa, kita sampai pada era Nabi Musa. Kemudian, mundur 545 tahun lagi untuk mencapai masa Nabi Ibrahim. Dari sana, dengan mundur 1080 tahun, kita dapat mencapai masa tufan atau banjir besar. Akhirnya, dengan melangkah kembali 2241 tahun dari periode tufan, kita sampai pada tahun keberadaan Nabi Adam. Secara total, Nabi Adam ada sekitar 5767 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa, atau 5768 sebelum Masehi. Para sejarawan dan ilmuwan juga memberikan pandangan mereka berdasarkan penafsiran kitab suci. Mereka mengklaim bahwa di antara Nabi Muhammad dan Nabi Adam, terdapat jarak waktu sekitar 6155 tahun. Sementara itu, Adil Toha Yunus, seorang ilmuwan, menghitung usia Nabi Adam sekitar tahun 5872 sebelum Masehi. Lalu, versi Isaac Newton memperkirakan, berdasarkan Alkitab, bahwa Adam dan Hawa muncul pada sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Dari semua penafsiran-penafsiran itu, secara sederhana bisa kita simpulkan, bahwa kemunculan Nabi Adam yang ujug-ujug dewasa di bumi, terjadi sekitar 4000 hingga paling lama 6000 sebelum Masehi. Berbagai fakta ilmiah menunjukkan bahwa manusia telah mencapai kemajuan yang signifikan di masa yang jauh sebelum usia yang diperkirakan munculnya Nabi Adam. Salah satu contoh mencolok adalah peradaban lembah Sungai Indus yang telah ada pada periode sekitar 6000 hingga 7000 tahun sebelum Masehi. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan adanya perkotaan yang kompleks, sistem drainase yang canggih, dan bahkan tata kota yang teratur. Ini menunjukkan bahwa manusia pada saat itu telah memiliki pengetahuan dalam mengatur masyarakat dan membangun infrastruktur yang rumit. Tak hanya di lembah Sungai Indus, tetapi di berbagai belahan dunia juga terdapat bukti-bukti pencapaian peradaban di masa prasejarah yang menggemparkan. Di Iran, manusia telah mengenal aluminium pada sekitar 7000 tahun sebelum Masehi. Di Cina, pada periode yang sama, manusia telah mengenal praktik bercocok tanam, yang menunjukkan pemahaman tentang pertanian dan kehidupan berkelompok. Bahkan di Indonesia, sekitar 6000 tahun sebelum Masehi, wilayah Barus di Sumatera, telah didiami oleh manusia.
Berdasarkan bukti-bukti ini, pandangan bahwa awal kenabian terjadi hanya beberapa ribu tahun yang lalu, nampak semakin bertentangan dengan fakta ilmiah. Jika manusia telah mencapai tingkat peradaban yang canggih pada periode prasejarah, maka pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Nabi Adam sebagai manusia pertama muncul pada periode yang jauh lebih belakangan? Kemajuan-kemajuan ini memberi kita alasan untuk merenungkan kembali pandangan tradisional tentang masa kehidupan Nabi Adam, atau bahkan merevisi pernyataan yang menyatakan Nabi Adam adalah manusia pertama, karena fakta ilmiah menunjukkan bahwa awal kenabian dan munculnya manusia telah terjadi jauh sebelum pandangan yang umum dianut saat ini. Situs Arkeologi Göbekli Tepe, sebuah situs arkeologi Neolitikum yang terletak di Provinsi Tenggara Şanlıurfa, Turki, telah menjadi pusat perhatian dunia dan agamawan, karena usianya yang jauh lebih tua daripada perkiraan munculnya Nabi Adam. Situs ini memiliki usia sekitar 12.000 tahun dan dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi paling mengesankan dalam sejarah peribadatan manusia. Pemimpin kota Şanlıurfa, Zainal Abidin Beyazgul, mengemukakan pandangannya yang kontroversial, bahwa patung-patung di Göbekli Tepe memiliki kesan yang mirip dengan alien. Ia menyatakan bahwa patung-patung ini tampaknya berasal dari tempat lain, dan pandangan inilah yang telah menambah nuansa misterius pada situs ini. Göbekli Tepe terdiri dari sejumlah pilar batu besar yang dihiasi dengan detail antropomorfik, pakaian, dan relief hewan liar. Arkeolog Jerman, Klaus Schmidt, yang merupakan penggali pertama situs ini, menjulukinya sebagai kuil pertama di dunia. Elemen khas arsitektur Göbekli Tepe adalah pilar berbentuk T yang berbobot 20 ton, dan tingginya mencapai 6 meter. Keberadaan pilar-pilar ini dalam keadaan utuh, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana manusia, pada masa itu dapat mendirikannya tanpa teknologi yang canggih. Pada akhirnya, temuan di situs Göbekli Tepe menjadi sebuah tantangan bagi pandangan agamawan tradisional, mengenai usia munculnya Nabi Adam dan peradaban manusia pertama. Penemuan kuburan kuno di wilayah Jazan selatan Arab Saudi, telah mengguncang pandangan tradisional tentang usia Nabi Adam. Sisa-sisa peradaban kuno yang diperkirakan berasal dari 450.000 tahun yang lalu, telah ditemukan di daerah ini oleh sekelompok arkeolog Saudi yang dipimpin oleh Faisal Al-Tumaihi dari Universitas Jazan. Temuan ini menunjukkan bahwa manusia telah tinggal di wilayah ini sejak masa prasejarah. Penggalian ini berlangsung di lokasi Hasma, yang terletak di sebelah timur laut dari Utmasar Raha. Benda-benda arkeologi yang ditemukan termasuk guci berumur 5.000 tahun di kota pantai kuno bernama Adher. Hal ini mengisyaratkan bahwa wilayah ini telah menjadi tempat peradaban sejak jauh sebelum usia yang diperkirakan munculnya Nabi Adam. Pentingnya penemuan ini juga tercermin dari persetujuan Komite Tetap untuk Penelitian dan Fatwa, The Permanent Committee for Scholarly Research and Iftah, di bawah pimpinan Mufti Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, untuk melakukan penggalian kuburan kuno di lokasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa penemuan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap pandangan umum mengenai awal mula peradaban manusia dalam keyakinan agama. Temuan ini juga menciptakan pertanyaan mendalam mengenai usia manusia dan peradaban yang lebih tua dari Nabi Adam. Data ini menimbulkan spekulasi bahwa manusia mungkin telah hadir di bumi jauh lebih lama daripada yang diperkirakan sebelumnya, dan mengubah cara kita memandang asal-usul manusia serta narasi keagamaan tentang Nabi Adam. Di situs arkeologi Jebel Irhoud, Maroko, sebuah temuan fosil memicu spekulasi dan perdebatan tentang asal-usul manusia dan sosok Nabi Adam. Pada situs Jebel Irhoud, arkeolog menemukan fosil manusia, yang diyakini sebagai fosil manusia tertua di dunia. Temuan ini menghadirkan tantangan baru dalam memahami garis waktu dan asal-usul manusia. Fosil tersebut, termasuk fosil 3 orang dewasa, 1 remaja, dan 1 anak berusia sekitar 8 tahun, telah dipublikasikan dalam jurnal Nature, dan menarik perhatian para peneliti dan ilmuwan. Temuan ini tidak hanya menciptakan spekulasi tentang sosok Nabi Adam yang diyakini sebagai manusia pertama dalam pandangan agama. Namun, temuan ini juga menggugah pikiran baru mengenai evolusi manusia dan sejarah asal-usulnya. Para peneliti juga membandingkan fosil manusia ini dengan temuan fosil lainnya.
Mereka menyimpulkan bahwa fosil ini memiliki usia sekitar 300.000 tahun. Dalam konteks pandangan agama, temuan ini memicu pertanyaan mengenai sosok Nabi Adam. Beberapa orang percaya bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang ditempatkan di Taman Eden. Namun, penemuan fosil ini menunjukkan bahwa evolusi manusia dan asal-usulnya adalah proses yang lebih kompleks dan terjadi di berbagai tempat di Afrika. Kesimpulan ini mengingatkan kita untuk tetap terbuka terhadap berbagai sudut pandang dan penemuan yang terus berkembang. Memang, sesuatu yang terjadi di masa lampau, yang kita tidak bisa lihat dengan mata kepala sendiri, selamanya akan selalu menjadi teori, tidak ada yang tahu kebenaran yang benar-benar benar. Namun, ilmiah itu jujur dan tidak sombong. Jujur berarti berpatokan pada data, dan selalu terbuka pada berbagai interpretasi serta pendapat yang berbeda. Tidak sombong, karena kebenaran ilmiah itu tidak mutlak. Interpretasi bisa salah, atau berubah, karena ada data baru atau konsep baru. Penelitian yang jujur selalu benar, karena tesis yang salah tidak jadi masalah, karena berarti sudah membuktikan bahwa yang benar adalah antitesis. Dalam beberapa tahun terakhir, juga terjadi kontroversi ilmiah di cagar budaya situs Gunung Padang Cianjur, Jawa Barat. Sejalan dengan hiruk-pikuknya pro dan kontra, Gunung Padang menjadi pusat perhatian nasional, bahkan dunia, sehingga popularitasnya naik tajam. Penelitian di situs tersebut memang tidak seheboh waktu era Pak SBY. Namun diskusi ilmiah dan pengembangan teori-teori terus bermunculan, dan topik ini kemungkinan akan menjadi ramai lagi. Bagi yang belum tahu, beberapa waktu lalu, Netflix menayangkan sebuah seri dokumenter yang berjudul Kiamat Purba. Yang menarik, episode 1 membahas tentang Gunung Padang. Penonton diajak untuk menemani jurnalis dan penulis Graham Hancock saat dia berkeliling dunia untuk mencari bukti peradaban yang hilang sejak zaman es terakhir. Bagi yang penasaran dengan film dokumenternya, silakan dilihat sendiri. Di sini tidak membicarakan filmnya, karena beberapa sudah banyak kita bahas di video-video sebelumnya. Namun akan mencoba melengkapi pengetahuan kita tentang peradaban masa lalu yang kemungkinan selama ini kita salah memahaminya. Walaupun teori atau interpretasi bisa dibantah, namun tidak begitu dengan buktinya. Bukti yang bisa dilihat dengan mata kepala sendiri, dipegang, dan dikonfirmasi dengan indera lainnya, adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah dan akan tetap menjadi saksi bisu sejarah masa lalu. Pengetahuan dunia saat ini hanya mengakui bahwa perkembangan peradaban manusia baru mulai sejak sekitar 11.000 tahun lalu. Produk peradaban maju baru terlihat setelah 6.000 tahun lalu atau 4.000 tahun sebelum Masehi, seperti peninggalan bangsa Sumeria di Mesopotamia. Hal ini sangat kontras dengan masa sejarah yang relatif pendek. Para ahli geologi dan arkeologi dunia mengetahui bahwa manusia modern sudah ada sejak sekitar 195.000 tahun lalu. Artinya, dunia meyakini bahwa manusia tetap dalam zaman primitif, hidup berburu, dan tidur di hutan serta di gua-gua selama 185.000 tahun lamanya. Tapi tiba-tiba, sejak 10.000 tahun lalu, tanpa sebab yang diketahui, mendadak pintar. Ini jelas tidak masuk akal. Walaupun kita sambungkan dengan teori Nabi Adam yang turun dari surga ke bumi, dengan asumsi ujuk-ujuk langsung dewasa, juga tidak bertepatan. Diketahui, silsilah para nabi menurut Ibnu Katsir, Nabi Adam baru, ada kira-kira 6.000 sampai 10.000 sebelum Masehi, dengan asumsi, umur nabi-nabi sebelum Nabi Isa lebih panjang daripada manusia sekarang. Nabi Muhammad keturunan yang ke-82 dari Nabi Adam, sementara ahli sejarah berpendapat, antara Nabi Muhammad dan Nabi Adam, berjarak 6.155 tahun. Sementara, menukil dari buku Atlas Sejarah Nabi dan Rasul karangan Sami bin Abdullah Al-Maghluts versi bahasa Arab halaman 500 disebutkan, bahwa Nabi Adam, hidup kira-kira antara tahun 5872 sampai 4942 sebelum Masehi. Jika perkiraan hidup Nabi Adam hanya untuk menjawab peradaban Sumeria, masih bisa disambung-sambungkan. Karena diketahui, dalam sejarah disebutkan, peradaban pertama di permukaan bumi berasal dari Sumeria yang berkembang sekitar 6.000 tahun lalu. Namun hal ini juga bertentangan dengan silsilah kehidupan nabi lain. Karena beberapa pendapat mengemukakan bahwa era peradaban Sumeria adalah zamannya Nabi Idris. Sedangkan Nabi Idris sendiri
merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam. Penguat pendapat ini adalah, bukti-bukti adanya karya tulis tertua, memang ditemukan di tempat Nabi Idris menyeru kaumnya, yaitu tempat bangsa Sumeria. Diketahui pula, peradaban Sumeria meninggalkan sejarah tentang aktivitas manusia yang tertulis pada tablet tanah liat, mengungkap perilaku manusia kritis, dan menguraikan hubungan antara dewa Anunnaki dan bangsa Sumeria. Temuan konstruksi bangunan besar yang lebih tua dari 10.000 tahun, seperti di Gunung Padang, sangat kontradiktif dengan dogma ilmiah saat ini. Apalagi untuk Indonesia, yang masa sejarahnya baru dimulai sejak 400 Masehi, yaitu ketika Kerajaan Kutai di Kalimantan. Tidak heran, kalau seorang sejarawan dari kelompok ABG akan mengatakan, bahwa temuan ini mustahil, karena kalau data populasi masyarakat Cianjur diekstrapolasikan ke zaman prasejarah, maka hanya sedikit orangnya, sehingga tidak mungkin mampu membuat bangunan sebesar ini. Pemikiran ini memang logis, tapi terlalu lugu, karena hanya benar jika diasumsikan masyarakat prasejarah tidak pergi dari Cianjur, atau musnah karena suatu bencana besar. Konsep siklus bencana alam katastrofik, bukan hal baru dalam geologi. Bencana katastrofik yang paling terkenal terjadi dalam masa hidup manusia modern, adalah letusan katastrofik Gunung Toba sekitar 70.000 tahun lalu, yang diduga hampir memusnahkan seluruh populasi manusia di dunia. Konon, yang tinggal hidup hanya beberapa ribu orang saja. Peristiwa ini konsisten dengan kronologi penyebaran manusia di bumi, yang dapat ditelusuri terjadi sejak sekitar 70.000 tahun lalu, dan terkenal disebut sebagai teori Out of Africa. Hipotesa yang dikembangkan ketika membentuk tim katastrofi Purbaya itu, bahwa perkembangan peradaban atau kebudayaan di dunia tidak lurus atau terus-menerus, melainkan siklus, artinya berkali-kali terputus, atau hancur oleh berbagai bencana alam katastrofik, sehingga peradaban yang sudah maju bisa kembali menjadi primitif lagi, dan kemudian harus merangkak lagi untuk berkembang. Dengan kata lain, sejarah awal perkembangan peradaban kita sejak 11.000 tahun lalu, boleh jadi bukan satu-satunya peradaban, tapi hanya siklus peradaban setelah terjadi bencana katastrofik. Dalam sejarah geologi kuarter, dikenal periode Younger Dryas, sekira 12.900 sampai 11.600 tahun lalu, di akhir zaman Pleistosen. Sejak puncak zaman glasial, 20.000 tahun lalu, bumi memanas, dan es mencair. Namun suhu bumi turun tiba-tiba kembali anjlok seperti zaman es pada awal Younger Dryas selama 1.300 tahun. Younger Dryas diakhiri dengan naiknya suhu bumi yang juga sangat cepat, bahkan bisa jadi instan, sampai 5 hingga 10 derajat Celcius, sehingga es mencair mendadak menimbulkan banjir global. Disinyalir juga, bahwa pembebanan permukaan bumi tiba-tiba oleh massa air, dapat memicu gempa dan letusan gunung api, karena kestabilan kerak bumi terganggu. Penyebab terjadinya awal dan akhir Younger Dryas sampai sekarang belum diketahui, atau lebih tepatnya masih kontroversi. Di antaranya, para peneliti dunia seperti Profesor Dr. Robert Scott dari USA, dan Graham Hancock dari UK, yang hadir sebagai pembicara utama dalam seminar Gunung Padang di acara Gotra Sawala tanggal 5 hingga 6 Desember 2013, mengajukan hipotesa, bahwa penyebab terjadinya awal dan akhir Younger Dryas, adalah tumbukan meteor dan badai plasma matahari. Perkara apakah peristiwa banjir global pada akhir Younger Dryas atau awal zaman Holosen tersebut, ada hubungannya dengan banyaknya mitos bencana banjir besar di seluruh dunia, atau dengan banjir Nabi Nuh, atau barangkali juga banjir besar yang konon menurut naskah Timaeus dan Kritiasnya Plato, yang menenggelamkan kerajaan Atlantis. Barangkali, topik ini bisa dijadikan bahan banyak disertasi di bidang arkeologi, geologi kuarter, atau penelitian iklim dan bencana purba. Jadi, materi dasar yang dikontroversikan dalam penelitian Gunung Padang, sebenarnya biasa saja, tidak sulit-sulit amat. Tapi implikasinya terhadap ilmu pengetahuan memang luar biasa. Bahkan kelihatannya, tesis tentang peradaban maju di zaman es yang hilang karena bencana katastrofik, masih dianggap tabu oleh dunia pengetahuan. Ini jelas riset yang berat, dan tidak main-main. Masih untung, situs Gunung Padang bukan satu-satunya kasus. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, penelitian mengklaim, bahwa Gunung Padang adalah situs bangunan kuno yang ditumpangkan, berpotensi dibangun pada periode prasejarah berturut-turut. Lapisan ketiga, bisa berusia antara 9.500 dan 28.000 tahun. Namun, cukup banyak arkeolog, tidak sudi menulis ulang sejarah peradaban. Mereka tidak setuju keyakinan Graham Hancock dan revisionis sejarah lainnya, bahwa Gunung Padang merupakan satu di antara bangunan tertua di planet bumi ini. Gunung Padang, mereka anggap sekadar bukit alami. Jikalaupun dianggap sebagai bangunan piramida buatan manusia, maka usianya belum sampai 1.000 tahun. Namun mohon dimaafkan mereka yang tidak mau mengakui Gunung Padang sebagai bangunan tertua di Marcapada, bahwa sebagai warga Indonesia yang bangga Indonesia,
kita mengharap keyakinan Graham Hancock benar. Bayangkan, apabila keberadaan bangunan dan umur-umurnya nanti dapat diverifikasi lebih lanjut dan diakui dunia, maka situs Gunung Padang akan menjadi monumen agung tertua, saksi dari perkembangan sejarah peradaban yang hilang. Sekali lagi, ilmiah itu cantik dan baik hati. Janganlah niat suci dikotori oleh permainan politik, untuk kepentingan perorangan atau kelompok. Kita semua berharap, penelitian Gunung Padang dapat dituntaskan, mudah-mudahan dapat melibatkan lebih banyak lagi para ahli terbaik bangsa dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu, sehingga insya Allah, situs Gunung Padang dapat diwujudkan menjadi situs luar biasa kebanggaan Indonesia, hasil kerja keras putra bangsa. Harapan berikutnya, mudah-mudahan Gunung Padang bukan temuan terakhir, tapi awal dari temuan-temuan besar selanjutnya, yang siapa tahu ada yang lebih dahsyat. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat cerdas kisah trending telah menyimak, jangan lupa share dan subscribe.